Bab 124. Bukan urusanmu. Rika menyahut ketus sambil menatap sekilas ke arah Pak Ardi yang menatap dirinya dengan nanar. Setelah itu menutup kembali pintu itu lalu turun dari dipan. Rika memindai sekeliling. Suasana sudah sangat sepi karena hampir semua orang pergi ke acara tahlilan di rumah ujung kampung. Letaknya lumayan jauh dari sana. Pun daerah itu bukan daerah pemukiman penduduk yang padat. Rumah demi rumah pun nampak renggang dan tak jarang banyak yang terhalang kebun. Berjalan menyusuri jalanan setapak yang jarang dilewati orang-orang, Rika berjalan seorang diri. Hatinya masih menimbang-nimbang untuk datang atau urung dan kembali pulang. Ah, kepalang tanggung, gumamnya nekat sambil mempercepat langkah. Matanya terus bergulir ke kanan dan ke kiri memastikan tak ada orang yang memperhatikan dirinya. Jantung Rika semakin berdegup kencang saat langkahnya semakin mendekati kediaman Juragan Kosim. Kediaman yang biasanya hanya dihuni laki-laki itu seorang diri. Rumah yang menyatu dengan kios hasil panen kebunnya dan biasanya sudah sepi saat sore seperti ini. Tentu saja rata-rata para warga setor hasil panennya saat masih siang. Sementara kedua istri laki-laki hampir sepuh itu menempati rumah masing-masing yang ia berikan. Kepala Rika kembali celingukan saat ia sudah bisa melihat bagian belakang rumah Juragan Kosim. Tentu saja karena ia mengambil jalan belakang yang menerobos dan melewati kebun, daripada jalan utama kampung yang harus melewati beberapa rumah. Duh, benar gak ya? Atau aku pulang aja? Gumam Rika saat berdiri di dekat pagar belakang rumah Juragan Kosim. Jari-jari tangannya ia mainkan menandakan jika ia sedang gugup dan tegang. Mata Rika tiba-tiba membulat saat merasakan tangannya ditarik seseorang. Pun jantungnya semakin berlompatan. 20. Ayo, masuk. Aku sudah menunggumu. Ajak Juragan Kosim dengan senyum menyeringai. Tetapi, Juragan. Memangnya ada apa Juragan meminta saya ke sini? Tanya Rika dengan degupan jantung yang kian berlarian. Terlebih kala lengan laki-laki itu melingkari pinggangnya dan mengajaknya berjalan hendak memasuki rumah lewat pintu belakang. Nanti juga kamu tahu, jawab Juragan Kosim sambil mengedipkan sebelah matanya nakal. Davin dan Raihan masih bertahan di dalam mobil setelah bermenit-menit lamanya. Meski di luar sana, orang-orang itu terus saja menggedor kaca mobil dengan kasar. Meski jantungnya berpacu cepat dengan rasa cemas yang mulai menjalar, Davin merogoh ponselnya lalu menghubungi seseorang dengan berusaha tenang. Berkali-kali ia lakukan tapi tak kunjung diangkat. Ya ampun, Ricky. Kamu kemana sih? Ayo angkat. Gumam Davin geregetan. Akhirnya Davin pun menyimpan kembali ponselnya karena orang kepercayaannya itu tak kunjung mengangkat panggilan darinya. Gak diangkat? Tanya Raihan yang juga sedang kebingungan dengan situasi ini. Davin menggeleng pelan. Ia hanya bisa menarik napas panjang dan memberikan afirmasi positif pada dirinya sendiri. Bismillah ya Allah. Semuanya akan baik-baik saja karena Engkau akan menolongku. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, batin Davin memasrahkan dirinya dengan situasi sulit ini. Turun. Turun atau aku bakar sekalian mobil ini. Teriak pria di luar sana sambil menyalakan korek api di tangannya. Bagaimana ini, Tuan? Tanya Raihan semakin panik. Apalagi ia menyadari jika melindungi Davin adalah tugas dan kewajibannya sebagai pengawal. Davin sempat menghela napas panjang sebelum akhirnya membuat keputusan. Kita keluar. Dalam hitungan ketiga, kita sama-sama buka pintu mobil sekencang mungkin. Mengerti kan? Timpal Davin memberi aba-aba. Raihan mengangguk paham. Melirik ke sisi kanannya, di mana ada seorang laki-laki dengan kumis tebal sedang berdiri tegak. Pun di sisi kanan Davin yang juga ada seseorang. Sementara satu orang lagi, berdiri di depan seraya memegang korek api yang mulai menyala. Siap? Tanya Davin sembari menatap Raihan.
Ia sudah bersiap memegang pintu mobil. Raihan mengangguk yakin. Ia terus menanamkan pada dirinya sendiri bahwa ilmu bela diri yang selama ini dipelajari dan dikuasainya akan sangat bermanfaat sekarang. Ia juga meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja karena doa sang ibu selalu menyertai dirinya dimanapun ia berada. Bismillah. 1, 2, 3. Pekik Davin. Keduanya membuka pintu mobil itu dengan sangat kencang secara bersamaan. Tentu saja hal itu membuat kedua laki-laki yang berdiri di sisi kiri dan kanan mobil terjerembab ke jalan. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, baik Davin maupun Raihan segera melayangkan pukflan bertubi-tubi pada orang-orang itu. 21. Namun ternyata, orang-orang itu tak selemah yang diperkirakan. Keduanya bangkit dan membalas pukflan Davin maupun Raihan. Hingga kini mereka berkelahi 1 lawan 1. Kepalan demi kepalan tangan terus saja melayang. Sesekali tendangan juga tangkisan. Sesekali mengenai Davin dan Raihan, dan sesekali mengenai orang-orang yang dilawannya. Melihat kedua rekannya mulai kepayahan, laki-laki yang memegang korek api tadi mulai melangkah. Ia ikut masuk ke dalam pertarungan keempat orang di hadapannya. Tentu saja hal itu membuat perkelahian tidak seimbang karena kini posisinya 3 lawan 2. Davin yang menghadapi serangan 2 orang sekaligus semakin kewalahan. Wajahnya sudah berkali-kali kena bogem mentah dan cairan merah sudah terasa menggenangi kedua sudut bibirnya. Baf baf baf. Hantaman demi hantaman semakin sering mengenai Davin. Wajah, perut, punggung, dan terakhir, kakinya ditendang sekaligus oleh pria berkumis lebat tadi hingga terhuyung dan ambruk seketika. Melihat Davin yang tersungkur di jalanan, Raihan membulatkan matanya. Gegas ia melayangkan banyak pukflan dan ten 4 ngan pada laki-laki yang sedang dihadapinya hingga laki-laki itu terjungkal dengan banyaknya memar di wajahnya. Raihan pun berbalik dan bersiap menghadapi kedua orang yang hampir saja menen 4 nanogram tubuh Davin yang masih tengkurap di jalanan. Meski lumayan kepayahan, tapi ilmu bela diri yang dikuasai dirinya berhasil menangkas pukflan dan ten 4 ngan yang sama-sama diarahkan dari dua pria yang sedang mati-matian menyerang dirinya. Mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk melumpuhkan Raihan yang nampak masih prima dan bugar. Tak seperti Davin yang sudah lemas dengan beberapa luka di wajahnya. Meski begitu, Davin tetap berusaha bangkit kembali walaupun dengan susah payah karena sekujur tubuhnya yang terasa sakit dan ngilu. Mata Davin langsung melebar saat melihat laki-laki yang sedang dihadapi Raihan mulai mengeluarkan pisau dari balik jaket jeans yang dikenakannya. Terlebih saat pisau itu berkali-kali diarahkan pria tersebut ke badan Raihan. Meski Raihan sendiri berhasil berkelit. Ya Allah bantu kami. Batin Davin mengiba. Ia mengedarkan pandangannya mencari-cari sesuatu yang mungkin bisa digunakannya untuk membela diri. Hingga matanya tertuju pada ranting kayu berukuran besar tergeletak tak jauh darinya. Au! Davin yang sedang berjongkok langsung menoleh saat mendengar pekikan diikuti suara meringis kesaktian. Ia begitu terperanjat saat melihat lengan Raihan berdar 4H karena terkena sabetan pisau. Bismillah ya Allah. Sembari mengangkat ranting kayu tadi, Davin berjalan cepat penuh kilatan amarah. Baf, baf, baf. Ia terus saja memukuli ketiga pria yang semula masih menyerang Raihan secara bergantian. Ranting kayu berukuran lebih besar dari pergelangan tangannya itu terus saja diayunkan tanpa henti pada orang-orang itu hingga kesakitan. Di saat pisau tadi terlepas dari tangan pria yang sedang mencoba menahan pukflan dari Davin, dengan gerak cepat Raihan berjongkok dan memungut pisau tersebut. Setelahnya, lekas ia menarik kencang seorang pria yang berada dekat dengan dirinya lalu menyimpan pisau itu di leher pria tersebut. Hentikan dan jangan lagi melawan. Teriak Raihan dengan lantang. Tangannya semakin menekan pisau yang
22. Dipegangnya ke urat leher hingga menyebabkan orang itu merasa ketakutan. Terlebih satu tangan Raihan yang lain berhasil mengunci lengan laki-laki itu hingga tak dapat bergerak. Kedua pria yang sudah babak belur akibat pukulan ranting Davin dan sudah tersungkur di jalanan itu menatap ke arah Raihan dengan mata menelebar. Keduanya kesulitan untuk bangkit karena rasa nyeri yang begitu mendera hampir seluruh tubuhnya. Davin sendiri masih berdiri di samping kedua orang yang sedang tergeletak di jalanan itu untuk berjaga. Jika ada salah seorang yang bergerak sedikit saja, maka dengan sigap ia kembali melayangkan ranting besar itu sekuat tenaga. Ampun. Kami meminta ampun. Tolong lepaskan kami dan biarkan kami pergi. Salah seorang dari mereka mencoba mengiba. Apa? Melepaskan kalian begitu saja setelah kalian hampir melenyapkan nyawa kami. Timpal Davin lantang dan garang. Tatapannya begitu tajam dan diliputi kemarahan. Tolong maafkan kami. Ampuni kami. Saya mohon. Pria tadi terus mengip. Penampilannya sungguh sangat memprihatinkan dengan beberapa cairan merah di sebagian tubuhnya. Baiklah. Saya akan ampuni kalian asal kalian katakan, kenapa kalian tiba-tiba mencegat kami seperti ini. Apa yang kalian inginkan? Hardik Davin sambil pura-pura hendak mengayunkan kembali ranting besar tadi. Kami hanya suruhan. Jawab salah seorang dari mereka dengan suara bergetar. Suruhan? Siapa yang menyuruh kalian? Tanya Davin kian lantang dan tak sabaran. Raka yang menyuruh kami dengan iming-iming bayaran yang menggiurkan. Sejak dari masjid tadi, kami sudah mengikuti mobil kalian. Saat tahu mobil ini berbelok ke jalanan sepi, kami buru-buru menyalip untuk menaburkan paku, ungkap orang itu. Sudah kuduga. Raka di balik semua ini, gumam Davin dengan tangan terkepal dan rahang mengeras. Bagaimanapun jalannya, aku harus segera menemukan Raka. Tapi gimana aku melanjutkan perjalanan? Mobil itu gak mungkin bisa digunakan. Gak mungkin juga nyari bengkel di sekitaran sini yang begitu sepi, lanjut Davin kebingungan. Tin tin tin. Suara klakson mobil yang nyaring membuat Davin mengangkat kepala. Ia sempat berpikir, siapa lagi yang datang dan kesulitan apa lagi yang akan ia temui. 23. Beberapa jam sebelumnya. Ricky, pergilah sekarang. Cepat. Susul Mas Davin. Tita Ayu dengan raut wajah begitu panik. Tunggu, Yu. Ini ada apa sebenarnya? Kakek benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu terlihat cemas seperti itu padahal Davin hanya pergi keluar kota untuk masalah pekerjaan? Tanya Pak Damar melihat keanehan yang terjadi di sekelilingnya. Biar Ayu jelaskan, Kek. Tapi sekarang biarkan Mas Ricky pergi. Timpal Ayu. Ia kembali melirik Ricky lalu mengangguk tegas. Ricky tak kuasa menolak. Terlebih ia yakin jika apa yang dirasakan Ayu sebagai bentuk firasat pada keadaan sang suami. Kaki jangkungnya pun lekas melangkah cepat menuju luar rumah. Menaiki mobil dengan tergesa lalu mengemudikannya dengan kencang. Sebagai seorang pengawal, Ricky memang sudah terlatih mengendari kendaraan dengan kecepatan tinggi. Bahkan tanpa istirahat sama sekali. Meski sebetulnya itu tidak baik dan menyalahi aturan, namun terkadang situasi memaksanya untuk lebih tangguh dalam beberapa kondisi. Saat menemui persimpangan lampu merah, Ricky mengeluarkan ponselnya dari saku lalu menonaktifkan. Ia tak ingin perjalanan yang sedang dikejar waktu itu terganggu oleh telepon-telepon yang sering masuk ke nomornya. Entah itu nomor-nomor para rekan Pak Damar ataupun hanya wanita iseng yang kerap kali mengganggu dirinya. Dari segi fisik, Ricky memang tampan dan tegap. Meski kepalanya lebih sering plontos tapi tetap tak mengurangi ketampanan dirinya. Pun di usianya yang sudah matang pun, ia sudah lumayan mapan karena bayaran hasil kerjanya selama ini selalu disimpan dan jarang digunakan. Tak jarang,
Banyak wanita yang suka menggoda dirinya dan menawarkan diri untuk menjadi istri atau sekadar kekasih. Hanya saja, sikapnya yang datar dan dingin pada semua wanita-wanita itu membuat satu persatu dari mereka mulai mundur. Meski masih ada beberapa yang tetap sering mengganggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aku bisa menyusul Bos Davin, harap Ricky saat mobilnya mulai memasuki tol. Tak lupa, ia semakin mempercepat kuda besinya hingga terus melesat dan menyalip kendaraan lain di sekitarnya. Sementara di rumah, Ayu yang semula sempat pamit sebentar pada Pak Damar untuk menunaikan salat duhur dulu, kembali menghampiri kakek dari suaminya yang sedang menikmati hidangan buah-buahan hasil memotong nuri. Melihat kedatangan Ayu yang langsung duduk berhadapan dengan Pak Damar, Nuri sempat hampir berbalik untuk pergi dari ruangan itu. Awalnya ia tak ingin ikut campur dan terlibat pada pembicaraan majikannya tersebut. "Mbak Nuri, duduklah. Tetap di sini," titah Ayu. Nuri seketika urung melangkah. Dengan raut wajah canggung, ia ikut duduk bergabung bersama Pak Damar dan Ayu. Wajahnya ia tundukkan dalam-dalam dengan jantung berdebar kencang. Lah berpikir, jika kini mungkin. 24. Waktunya kalau tuannya itu akan segera mengetahui pengkhianatan yang sudah ia lakukan. Berkali-kali Nuri mengambil napas panjang diam-diam. Jari jemari yang ia sembunyikan di wajah meja, saling bertaut dengan keringat mulai membasahi sebagian badannya. Lah merasa, kini ia bagaikan terpidana yang akan segera mendapat vonis hukuman. Mendebarkan dan menegangkan. "Maaf, Kek. Apa kakek tahu kemana Ayu semalam?" tanya Ayu memulai pembicaraan. Pak Damar sendiri sudah menggeser piring berisi buah-buahan sedikit menjauhi dirinya. Ia pun menatap sang menantu lekat seolah sudah siap menyimak setiap perkataan yang ingin disampaikan. "Loh, bukannya kamu di RS? Ya, nemenin bapak sama ibumu," jawab Pak Damar. Ayu tersenyum tipis lalu menggeleng pelan. "Bukan, Kek. Semalam Ayu diculik dan disekap oleh Raka." "Beruntung Ayu berhasil kabur," ungkap Ayu dengan tatapan nanar. Matanya kembali berembun mengingat malam mencekam yang sudah dilaluinya. "Astagfirullah, diculik?" pekik Pak Damar dengan mata melebar. Ayu mengangguk mengiyakan. Lah pun menceritakan seluruhnya, dari mulai awal mula kejadian, perlakuan apa saja yang didapatnya selama berjam-jam lamanya disekap, hingga aksi dirinya yang berhasil melarikan diri. Mata tua Pak Damar meremang. Ia tak menyangka jika sang menantu telah melalui bahaya dan hampir kehilangan nyawa. Ia juga tak menyangka jika Raka ternyata senekat dan selicik itu. "Apa kakek tahu Mas Davin sekarang mau kemana?" tanya Ayu lagi setelah menceritakan semuanya. "Kemana sebenarnya cucuku pergi?" Pak Damar malah balik bertanya karena kini ia mulai merasa cemas. "Ke kampung halaman papa, buat nyusul Raka," jawab Ayu. Itulah kenapa Ayu minta Mas Ricky untuk pergi menyusul. Karena Ayu khawatir, Raka merencanakan sesuatu yang jahat pada Mas Davin, lanjut Ayu. Awalnya, Ayu ingin tetap merahasiakan semuanya dari Pak Damar. Hanya saja, ia merasa jika kakeknya itu sudah waktunya untuk mengetahui segalanya. Terlebih agar laki-laki sepuh itu semakin awas dan waspada pada setiap kondisi. "Astagfirullah, Davin. Kenapa kamu mengambil keputusan ini tanpa berdiskusi dulu dengan kakek? Kenapa kamu suka sekali menyembunyikan hal-hal penting seperti ini dari kakek?" tutur Pak Damar dengan mata semakin meremang. Andai Pak Damar tahu dari awal, ia pasti tak akan membiarkan Ricky pergi sendiri. Ia mengutus penjaga yang lain untuk turut serta. Tapi, dari mana Davin tahu kalau Raka hendak ke kampung halaman papanya? Tanya Pak Damar keheranan. Ayu tak langsung menjawab. Ia menatap ke arah Nuri sejenak. Membuat wanita itu kian tak enak dan kian merasa bersalah. Rintik demi rintik air mata pun mulai jatuh di pangkuannya. "Dari saya, Tuan.
Aku Nuri memberanikan diri. Ia berpikir, berani berbuat berarti harus berani bertanggung jawab. Berani berkhianat berarti harus berani menanggung segala resikonya. Loh, dari kamu. Kamu tahu dari mana? Pak Damar semakin keheranan. 25. Nuri mengambil napas dalam lalu mulai menceritakan semuanya. Sama persis seperti apa yang ia ceritakan pada Davin dan Ricky. Tak ada yang dikurangi dan ditambah-tambahi. Saya tahu saya salah, Tuan. Saya benar-benar minta maaf. Saya bingung. Saya takut terjadi sesuatu pada anak saya. Saya tidak punya pilihan. Nuri mulai terisak. Tubuhnya kembali berguncang.